Inilah kenyataan pahit yang sedang dialami masyarakat di Gaza hari ini. Berita terbaru menyebutkan bahwa Israel kembali meningkatkan serangan besar-besaran di kota Gaza. Bukan hanya itu, Israel juga meminta warga sipil untuk mengungsi ke wilayah selatan. Tapi muncul pertanyaan besar, benarkah selatan aman? Atau ini hanya strategi lain yang membuat warga Gaza semakin menderita? Di video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta terbaru tentang meningkatnya serangan Israel. Kisah pilu warga yang terpaksa mengungsi, hingga dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Kita juga akan melihat bagaimana dunia merespons, dan apa sebenarnya harapan untuk perdamaian di masa depan. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir, karena ini bukan sekadar berita, ini adalah kisah nyata perjuangan hidup dan mati. Sobat populer, beberapa hari terakhir Israel melancarkan serangan udara dan darat yang semakin intens di kota Gaza. Alasan resmi yang mereka sampaikan adalah karena masih ada kelompok militan Hamas yang bersembunyi di kawasan tersebut. Namun, kenyataannya, serangan itu justru lebih banyak menghantam rumah, sekolah, bahkan rumah sakit. Ledakan terjadi hampir setiap jam. Warga sipil yang tidak tahu apa-apa soal politik dan militer menjadi korban paling besar. Bayangkan, tidak ada hari tanpa suara bom. Setiap orang hidup dalam ketakutan, tidak tahu kapan giliran rumah mereka yang akan hancur. Perintah mengungsi ke selatan. Tidak berhenti di situ, Israel juga mengeluarkan perintah bagi warga kota Gaza untuk segera meninggalkan rumah mereka dan pindah ke wilayah selatan. Imbauan itu disebarkan lewat selebaran, pesan singkat, hingga siaran radio. Sekilas, terlihat seperti tawaran keselamatan. Pindah ke selatan, di sana lebih aman. Tapi kenyataannya, jalan menuju selatan penuh dengan reruntuhan bangunan, kendaraan yang rusak, dan jalanan yang sudah tidak bisa dilalui. Banyak keluarga akhirnya berjalan kaki berhari-hari dengan membawa anak-anak kecil, barang seadanya, dan tanpa kepastian akan sampai kemana. Bayangkan, ratusan ribu orang harus meninggalkan rumah yang selama ini menjadi satu-satunya tempat mereka. Mereka tidak tahu apakah rumah itu akan masih ada ketika mereka kembali, atau justru sudah rata dengan tanah. Apakah selatan benar-benar aman untuk mereka? Sayangnya, bukti di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Meskipun warga sudah diarahkan ke selatan, serangan Israel tetap menghantam wilayah itu. Tempat penampungan sementara, sekolah, bahkan rumah sakit di bagian selatan ikut menjadi sasaran. Artinya, tidak ada tempat yang benar-benar aman di Gaza. Warga merasa dikhianati. Mereka disuruh meninggalkan rumah, tapi tempat yang dituju pun sama berbahayanya. Sebagian pengamat menilai, perintah mengungsi ini bukanlah untuk menyelamatkan warga sipil, melainkan strategi untuk mengosongkan kota Gaza agar lebih mudah dihancurkan. Jika benar, maka penderitaan rakyat Gaza hanyalah bagian dari permainan politik dan militer. Kondisi kemanusiaan yang mengerikan. Sahabat populer, di balik berita perang, ada kisah kemanusiaan yang sangat menyayat hati. Rumah sakit di Gaza kini penuh sesak dengan korban luka. Banyak bayi prematur bergantung pada inkubator, namun listrik sering padam karena bahan bakar habis. Dokter dan perawat bekerja siang malam tanpa istirahat, bahkan mereka sendiri kehilangan keluarga akibat serangan. Persediaan makanan semakin menipis, air bersih sulit ditemukan. Banyak keluarga hanya bisa makan sekali sehari, itu pun dengan makanan seadanya. Organisasi kemanusiaan seperti PBB, WHO, dan UNICEF sudah berulang kali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan agar bantuan bisa masuk. Namun sampai saat ini, suara itu seringkali diabaikan. Warga Gaza terjebak dalam situasi tanpa pilihan. Reaksi dunia internasional. Bagaimana dengan dunia luar? Beberapa negara mengecam keras tindakan Israel. Mereka menilai serangan ini berlebihan dan melanggar hukum internasional. Namun, ada pula negara yang tetap mendukung Israel dengan alasan membela diri dari serangan Hamas. Negara-negara Arab melakukan protes besar-besaran, tapi langkah nyata untuk menghentikan perang masih sangat terbatas. Tekanan diplomatik memang semakin meningkat, tapi jalan menuju perdamaian terasa semakin jauh. Di balik angka-angka dan laporan resmi,
ada suara hati yang sering tidak terdengar. Lewat video amatir, warga Gaza menceritakan kehidupan mereka. Anak-anak kecil yang ketakutan, orang tua yang kehilangan keluarga, dan banyak orang yang tidak tahu kemana harus pergi. Ada seorang anak yang berkata, "Saya hanya ingin tidur tanpa mendengar bom." Ada pula seorang ibu yang menangis karena kehilangan 3 anak sekaligus. Pesan mereka jelas, kami ingin hidup normal dan kami ingin selamat. Dan cerita-cerita seperti ini menjadi bukti nyata, bahwa perang selalu paling menyakiti rakyat kecil yang tak bersalah. Sahabat populer, konflik Israel-Palestina memang sudah berlangsung puluhan tahun, tapi situasi terbaru ini menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan di Gaza. Banyak pihak berharap adanya gencatan senjata permanen, bukan hanya sementara. Resolusi nyata harus mencakup perlindungan bagi warga sipil, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta negosiasi damai yang melibatkan semua pihak. Karena apapun alasannya, nyawa manusia tidak boleh dijadikan korban permainan politik dan militer. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kedamaian adalah hal yang sangat berharga. Sesuatu yang mungkin terasa sederhana bagi kita, seperti makan bersama keluarga, tidur nyenyak, atau minum air bersih, ternyata menjadi kemewahan yang tidak bisa dirasakan oleh warga Gaza saat ini. Maka mari kita sama-sama mendoakan. Semoga ada titik terang untuk saudara-saudara kita di Gaza. Semoga dunia bisa bersatu untuk menghentikan penderitaan ini, karena pada akhirnya, perdamaian adalah satu-satunya jalan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurutmu, bagaimana cara dunia bisa benar-benar membantu rakyat Gaza? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu selalu update informasi terbaru dari kami.